Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Septiana, NPM 2011070157. Di sini saya akan mempresentasikan aspek hubungan indikator kecerdasan jamak dan kreativitas anak dalam bermain kreatif, mata kuliah pembelajaran dan bermain anak. A. Pengertian kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak merupakan istilah dalam kajian tentang kecerdasan yang diprakarsai oleh seorang pakar pendidikan Amerika Serikat bernama Howard Gardner. Dalam tulisan ini yang dipergunakan sebagai terjemahan multiple intelligence adalah kecerdasan jamak. Gardner memaparkan beberapa kelebihan teori kecerdasan jamak atau multiple intelligence sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dukungan riset multidisiplin yakni antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Yang kedua, apabila dibandingkan dengan teori kecerdasan lain, jumlah kecerdasan dalam kecerdasan jamak beragam, sehingga akan tampak keadilan dalam menentukan dominasi kecerdasan tertentu untuk tiap individu. B. Mengenali karakteristik kecerdasan jamak anak. Teori kecerdasan jamak atau multiple intelligence dikembangkan tahun 1983 oleh Howard Gardner. Gardner mengemukakan definisi kecerdasan yang berbeda untuk mengukur cakupan yang lebih luas tentang potensi manusia, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Secara umum, deskripsi tentang kecerdasan jamak pada anak beserta indikatornya yang dicetuskan oleh Howard Gardner diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau verbal. Kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan ataupun tulisan. Adapun ciri-cirinya yang menonjol tampak pada aktivitas anak sebagai berikut ini. A. Suka menyanyikan lagu-lagu yang sederhana, mengetahui beberapa sajak, serta menyenangi permainan dengan jari jemari. B. Senang berbicara di depan teman-teman sebayanya. C. Suka bercerita dengan teman-teman sebaya atau anggota keluarga. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematika. Kemampuan menggunakan bilangan secara efektif dan tinggi dalam berargumentasi. Adapun ciri-cirinya pada anak adalah sebagai berikut ini. A. Memiliki kemampuan dalam mengelola angka atau kemahiran menggunakan logika. B. Tertarik memanipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi coba ralat. C. Memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu peristiwa atau pengalaman yang dialami. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Kemampuan untuk mempersepsikan dunia visual, spasial secara tepat dan kemampuan mentransformasikan pada persepsi-persepsi demikian. Adapun ciri-cirinya yang tampak pada aktivitas anak adalah sebagai berikut ini. A. Memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan bangunan. B. Memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial. C. Memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek itu ada pada sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, kecerdasan kinestik atau bodily kinestik. Kemampuan dalam menggunakan keseluruhan potensi tubuh untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaan. Adapun ciri-cirinya yang menonjol pada anak adalah sebagai berikut ini. A. Menonjol dalam kemampuan olahraga dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. B. Cenderung suka bergerak, tidak bisa duduk diam berlama-lama, mengetuk-ngetuk sesuatu. C. Senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak, seperti memanjat, berlari, melompat, dan berguling. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kemampuan mempersepsikan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap ritme, melodi, dan bunyi musik lainnya dari sesuatu ciptaan musik. Adapun ciri-cirinya yang dapat dicermati adalah sebagai berikut ini. A.
cepat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika dikenalkan kepada lagunya. B. Menikmati lagu dan menggerakkan tubuh sesuai dengan irama musik tersebut. C. Mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Keenam, kecerdasan interpersonal, kemampuan mempersepsikan dan membedakan dalam modus, maksud tertentu, motivasi, dan perasaan dari orang lain. Ciri-ciri yang menonjol dari kecerdasan ini adalah sebagai berikut ini. A. Kemampuan berempati pada teman-temannya. B. Mengorganisasi teman-temannya untuk melakukan tugas. C. Mampu mengenali dan membaca pikiran orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, berpengetahuan sendiri dari kemampuan untuk bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuan sendiri. Ciri-ciri yang tampak dari kecerdasan ini adalah sebagai berikut ini. A. Memperlihatkan sikap mandiri, memiliki kemauan yang keras, penuh percaya diri, dan memiliki tujuan tertentu. B. Bersikap realistis terhadap kekuatan dan kelemahan diri sendiri. C. Tidak banyak mengalami masalah apabila harus belajar sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berkaitan dengan seluruh yang terdapat di alam dunia ini. Kecerdasan ini sangat sensitif untuk disimulasikan dengan semua aspek alam, mencakup bertanam, binatang, cuaca, dan gambaran fisik dari bumi. Ciri-ciri yang tampak pada perilaku anak adalah sebagai berikut ini. A. Cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan peliharaan. B. Menikmati komunikasi dengan binatang piaraan dan memberi mereka makanan. C. Memiliki perhatian yang relatif besar terhadap binatang, tumbuhan, dan alam. C. Upaya mengembangkan potensi kecerdasan jamak anak. Menurut Gardner, anak yang cerdas dalam linguistik mungkin telah menguasai kemampuan membaca dan menulis lebih dari dini daripada anak-anak seusianya. Cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam bidang linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Kecerdasan linguistik ini dapat dikembangkan dengan mempraktikkan aktivitas sebagai berikut. A. Mengajak dan berbincang tentang kejadian, benda, ataupun aktivitas yang dilakukan anak. B. Membacakan cerita tentang hewan, tumbuhan, ataupun tokoh-tokoh yang sudah dikenal anak. C. Mengajak anak bermain huruf dan angka. D. Merangkai cerita. E. Berdiskusi dan bermain peran. F. Mendengarkan lagu anak-anak. D. Mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia berkarakter. Adapun infrastruktur psikologis yang harus disediakan bagi pembentukan insan yang berkepribadian antara lain: A. Pengetahuan tentang nilai. B. Lingkungan yang kondusif. C. Adanya tokoh idola. D. Adanya pembiasaan. E. Pembiasaan tingkah laku sopan. F. Pembiasaan hidup sehat dan tertib. G. Pembiasaan kejujuran dan sikap disiplin. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.